bukan bermaksud apa. Kadang anak-anak yang bandel itu gimana Pak? Oh banyak. Yang bandel. Yang bandel sering datang ke Bapak. Banyak yang. Pak iki arek iki nuwah kali bang gitu. Yang mau bakar sekolah aja ada. Masa Pak? Itu Iya. TK SD SMK. Oh SMA. Padahal tadi Bapak ada statement, mohon maaf nih Pak ya. Iya. Nggak usah belajar. Berarti yang dilakukan apa Pak? Belajar di sekolah aja, di rumah nggak usah belajar. Oh, ya serius Pak, tidak sekolah, tapi Iya, sampai rumah udah di rumah fun. nggak usah belajar. Main aja. Iya, sementara kan kita suka menyiksa anak-anak. Dari Di sekolah belajar, pulang. pulang masih diikutkan bimbel, sorenya masih suruh ngaji, malam suruh ngerjakan PR. Kapan anak-anak istirahat? Kodam itu energi. Yang atau ada itu kalau saya tahu manusia itu dikelilingi 4 ya. 2 malaikat hafadoh, 2 jin korin, itu aja. Bukan kodam. Nggak ada kodam, yang ada kodam 5 Brawijaya tadi. Iya iya. Halo, apa kabar Victorian semuanya? Jumpa lagi kita kali ini dengan di depan saya jujur sekali lagi baru kenalan di hari ini juga ya kan, yaitu Bapak Muhammad Soke. Selamat datang Bapak, salam kenal. Salam kenal. Sehat selalu nih Bapak nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tadi di perkenalan awal saya melihat awalnya Bapak kalem, cool dan saya jujur aja nih tadi sempat Pak Soe menunggu berapa menit ada ya, sekitar 2 menit setengah. Ya Pak. Sekali lagi minta maaf ngapunten nggih Pak ya. Sama-sama. Pak Muhammad Sok ya guys, Victorian semuanya. Ini adalah pembicara dan pakar aktivasi intuisi. Nah, itu apa itu? Saya juga bingung nih. Ini ada sebuah praktisi baru atau lama, mungkin yang lain mungkin udah tahu, jujur saya belum tahu, makanya saya mengajak kenalan kebetulan dari teman saya Mas Pariono di belakang frame kita, yaitu aktivasi intuisi. Maksudnya apa sih Pak? Intuisi iya. mengaktifkan ini sebetulnya metode ini saya kembangkan mulai tahun 2002 Mas. Jadi waktu itu kan banyak anak-anak yang kesulitan belajar. Mereka dibilang sama orang tuanya, wah anak saya ini bodoh kan gitu. Ya betul. Ternyata enggak. Nah, sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah membekali kita dengan satu kekuatan yang dahsyat, yaitu intuisi. Okay. Tapi seiring berjalannya waktu ini kan intuisi memudar. Yeah. Nah inilah yang harus kita aktifkan. Yang namanya aktivasi kan berarti ada dulu, baru setelah itu mati atau memudar. Nah ini kita aktifkan. Anak bodoh itu keresahan dari orang tuanya. Itu berawal dari Bapak melakukan kegiatan ini. Pertama itu anak saya. Anak saya itu takut matematika. Udah sampai saya kemana-mana sebelum saya temukan metode ini. Nah setelah saya ketemukan, saya praktekkanlah ke anak saya. Nah hasilnya sangat dahsyat ya. Saya mohon maaf, boleh saya lebih mendalami mengkritisi? Monggo. Pak Soke, intuisi dengan intelijensi itu bedanya Beda. Dimana? Beda. Kalau intuisi itu lebih ke basyiro, kata hati. Oke. Nah, inilah nanti yang akan menciptakan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Oh, karena pertanyaan saya ketika, mohon maaf nih, ketika kita merasa anak itu tidak pintar, bukan bodoh ya Pak, tidak pintar, itu kan lebih ke mungkin pemahaman awam orang adalah mungkin IQ-nya kurang atau untuk meningkatkan IQ itu dengan dia makanan yang bernutrisi sama sering belajar. Tapi di Bapak malah membangkitkan intuisinya. Ya betul. Ini yang saya tidak setuju. Anak nggak bisa suruh belajar, ini saya nggak setuju. Nah ini boleh Pak. Justru saya anak yang nggak bisa malas nggak usah belajar. Yang kita cari tipe kecerdasan anak ini apa? Nah misalkan Mas Imam tipe kecerdasannya naturalis. Saya sebagai guru atau dosen kecerdasan saya linguistik. Nggak akan nyambung. Karena berkaitan dengan yang namanya gaya belajar. Kalau linguistik itu contohnya? Contohnya anak-anak linguistik, anak yang suka bahasa dan sebagainya. Kan ada 8 tipe kecerdasan manusia. Nah itu bisa disampaikan Pak. Nah mulai dari naturalis, logis matematis, linguistik, visual, intrapersonal, interpersonal, sama naturalis,
Naturalis contohnya apa, Pak? Anak-anak yang suka bekerja, belajar dengan alam dan sebagainya. Ini naturalis. Anak-anak yang suka matematika, ini adalah anak-anak yang logis matematis. Dia suka diagram-diagram, suka tabel-tabel, permainan puzzle dan sebagainya. Ini kalau ketemu guru kinestetik, nggak nyambung. Guru kinestetik. Kinestetik. Anak-anak kinestetik ketemu guru naturalis nggak nyambung. Sehingga waktu kecil pernah nggak Pak Imam merasakan, wah guru A tidak enak, guru B enak. Ini penyebabnya bukan karena guru tersebut tidak bisa ngajar, tapi tipe kecerdasan kita tidak sesuai dengan tipe kecerdasan guru. Saya dulu suka matematika, Pak, selalu ikut cermat di SD. Itu bagus. Nah, berarti logis matematis kan? Ya. Tapi di pelajaran yang lain mungkin nggak suka. Anehnya semakin beranjak besar, saya malah suka di pelajaran tentang sejarah. Nah, setelah besar. Iya. Nah, ini berarti berkaitan dengan yang namanya tipe kecerdasan tadi. Nah, jadi sering kan anak-anak diajar, wah nggak nyambung ini. Iya. Sehingga dia tidak bisa menerima pelajaran karena nggak nyaman. Tapi kalau intuisi anak-anak tersebut aktif, maka dia akan bisa secara otomatis berubah. Begitu ketemu, misalkan saya naturalis, tipe kecerdasan saya. Ketemu guru logis matematis, saya langsung berubah menjadi logis matematis. Itu. Jadi anak-anak itu nggak harus dapat ngejakan PR dan sebagainya, itu nggak harus, dan nggak harus ada bimbel. Jadi bisa dibilang pertama Bapak ini menciptakan atau pakar aktivasi intuisi itu pada saat di masa dini, yaitu anak masih kecil, itu yang penting sekali untuk meningkatkan intuisinya. Betul, bukan dari masa usia dini Pak Imam ya, bahkan yang dari dalam kandungan. Oh ya? Nah, nanti kalau misalkan Pak Imam sempat main-main ke tempat saya, itu bisa dilihat anak-anak itu perkembangannya kayak apa, seperti itu. Ya total kalau sampai saat ini lebih dari 30.000 anak yang sudah saya aktifasi. Jadi pada saat masih ibu mengandung, itu Bapak melakukan proses aktivasi intuisi. Betul. Pada beberapa anak-anak yang sekarang sudah hafid Al-Quran itu aktivasinya malah di dalam kandungan. Karena untuk menghafal pun anak-anak itu lebih kuat gitu. Kalau mereka sudah baru diperkenalkan pada saat masih kecil, belum sempat mengandung ibunya, itu Bapak juga bisa. Banyak. Itu kalau boleh tahu caranya apa sih, Pak? Anak-anak hanya kita bangkitkan intuisinya. Setelah itu mereka kita latih sedemikian rupa dengan cara kita pakai metode mata tertutup. Yang maksudnya, saya ulangi lagi. Sebelum saya lanjut ke situ, Pak. Yang dimaksudkan Bapak anak-anak nggak usah belajar itu maksudnya adalah mereka lebih diarahkan apa yang mereka suka. Itu maksudnya Bapak. Enggak sesuai juga. dengan atau gimana? Enggak juga. Loh, misalkan anak-anak sekolah. Di sekolah itu anak-anak nggak pernah hanya mencatat lah ya. Iya. Atau membaca. Ini sudah tersimpan di memori mereka. Iya. Sehingga mereka ketika membutuhkan itu di ulangan ataupun di ujian, mereka hanya tinggal mengulang aja. Nah, mereka sudah menyimpan itu semua dan itu sangat mudah di enter, tinggal enter aja itu. Nah, rata-rata siswa-siswa kami, anak-anak yang sudah diaktifasi itu ada yang kemarin itu yang dari aktivasi itu PAUD. Waktu PAUD sekarang kelas 1 Sanawiyah. Dia itu terus menerus jadi siswa terbaik di SD Al-Azhar mulai kelas 1 sampai kelas 6. Berarti kalau terbaik terbaik itu maksudnya dia nilainya bagus nih. Nilai bagus, budi pekertinya bagus. Kita di sini nggak aja bicara nilai. Hanya juga budi pekertinya. Budi pekertinya. Itu bagus tuh Pak. Saya dukung itu Pak. Ya. Sudah banyak sekarang generasi muda yang hampir menghilang dengan budi pekertinya. Betul. Cuman saya kembali ke Pak. Nilainya bagus berarti kan dia semua mata pelajaran bisa dong Pak. Bisa. Padahal tadi Bapak ada statement, mohon maaf nih Pak ya. Iya. Nggak usah belajar. Berarti yang dilakukan apa Pak? Belajar di sekolah aja, di rumah nggak usah belajar. Oh, ya serius Pak, udah sekolah, tapi sampai rumah udah di rumah nggak usah belajar. Main aja. Iya, sementara kan kita suka menyiksa anak-anak. Dari di sekolah belajar, pulang masih diikutkan bimbel, sorenya masih suruh ngaji, malam suruh ngerjakan PR, kapan anak-anak istirahat? Nah, sementara kalau anak-anak yang intuisinya sudah aktif, dia hanya belajar di sekolah, pulang, ya udah dia main seperti anak-anak biasanya. Intuisi itu berarti salah satunya daya ingat itu berarti maksudnya Bapak? Intuisi kata hati. Iya kata hati. Ya di situ daya ingat, memori, budi pekerti. Anak-anak yang kecanduan handphone, dengan diaktifasi intuisi, mereka bisa lepas dari kecanduan itu.
Ya, poinnya di situ ya berarti. Dengan mengaktifasi intuisi, daya ingat, memori, budi pekerti, Ya yang jelas itu kecerdasan holistik tadi. kecerdasan holistik. Iya. Itu semua adalah namanya kecerdasan holistik. Intelektual, emosional, dan spiritualnya cerdas. Ini saling berkaitan. Kita nggak bisa hanya cerdas intelektual, emosionalnya nggak cerdas. Jadi ketika menghadapi sesuatu, menciptakan kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, salah satu caranya Bapak lakukan adalah dengan melakukan aktivasi intuisi tadi itu. Seperti apa salah satu? Kalau saya pengen, ya akhirnya itu poin yang dari tadi saya gali, saya ingin tahu korelasi antara aktivasi intuisi dengan itu yang Bapak maksud ya, berarti ada korelasinya bahwa aktivasi intuisi itu untuk membangun mereka kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual dan emosional. Itu yang Bapak lakukan, Pak. Betul. Bentuknya kayak apa itu, Pak? Cara salah satu aja deh, Pak, yang Bapak lakukan. Hanya satu pelatihannya. Jadi anak-anak memang satu ya ternyata. Satu. Jadi anak-anak datang ya, nanti kita ajak kayak semacam meditasi ya. Tapi bukan meditasi. Hanya kita masukkan energi pada mereka tentang intuisinya yang selama ini tertidur. Nggak sulit kok membangkitkan intuisi sebetulnya. Karena kenapa intuisi sekarang itu jarang dipakai? Karena kita lebih banyak menggunakan mata batin kita, mata lahir kita. Mata batin kita nggak pernah kita asah gitu loh. Seperti nun sewu saudara-saudara kita yang diberikan kelebihan tunanetra itu tanpa harus menggunakan huruf braille. Ya, mereka bisa beraktivitas, bisa membaca, bisa main handphone dan sebagainya. Itu. Iya. Tuh, dan nanti mau melahirkan anaknya ya. Amin, semoga lancar. Nah ini langsung. Iya. Baru lagi mengandung, Pak. Istrinya. Bukan dia. Kodrat tuh unkodrat itu, Pak. Iya. Oh berarti itu satu cara Bapak meningkatkan intuisi. Bapak, mohon maaf ini simpel aja, Pak. Itu Bapak hanya mengajak diskusi, mengajak ngobrol, atau Bapak ada, mohon maaf ini Pak ya, tenaga dalam atau apa? Enggak ada mantra-mantra di sini. Nah itu makanya saya tanya. Enggak ada mantra-mantra, enggak ada obat-obatan, enggak ada sugesti, terus enggak ada brainwash, enggak ada. Tapi kita lakukan itu dalam waktu 5 menit. Saya pernah ditantang. Tapi secara mengulang, repetisi. Enggak juga sebetulnya. Nah, sekali itu sebetulnya sudah jadi. Cuman karena orang Jawa ya biasanya harus terus anaknya untuk dilatih agar lebih lebih tajam gitu. Ya kita turuti aja. Pak, kan maaf bukan bermaksud apa. Kadang anak-anak yang bandel itu gimana, Pak? Oh banyak. Yang bandel sering datang ke Bapak. Banyak yang Pak iki nuwah kali gitu. Yang mau bakar sekolah aja ada. Masa Pak? Itu iya. TK SD SMK. SMA. SMK Singosari. Anaknya sekarang udah kuliah mungkin ya. Terus pindah ke SMK Negeri 3. Kebetulan Pak Lukman kepala sekolahnya itu kan kenal baik sama saya. Waduh, ini langsung sebut merek nih, gak apa-apa ya, biar dia nonton. Karena anaknya yang 3 itu saya aktivasi waktu itu. Ya, akhirnya anak itu diajak ke saya lah untuk aktivasi. Ya udah, nakalnya minta ampun. Nah, dia mau bakar sekolah, Pak. Sampai mau bakar sekolah. Cerita bapaknya kenapa itu, Pak? Ibunya yang cerita. Ibu mangkel sama. Ditegur sama gurunya katanya. Banyak. Terus bawa ke Bapak nih. Iya. Yang Bapak lakukan? Ya saya aktivasi. Kan di situ labelnya aktivasi intuisi. Aktivasi intuisi. Akan anaknya jadi ya tadi kembali budi pekerti, intelijensi. Ya. Itu berapa kali itu? Sekali aja, Pak. Ada ini cerita yang nanti bisa dicek ini. Rumahnya di Balai Arjosari. Bapaknya itu psikolognya angkatan laut. Anaknya kelas 4 SD nggak naik 2 kali dan selalu ranking 2 dari bawah. Saya aktivasi tahun berapa ya? Sekitar tahun 2006 kalau nggak 2007. Ya. Sekali aktivasi ini menjelang ujian kenaikan kelas. Ya, seminggu kemudian ujian kenaikan kelas. Begitu terima rapot, ibunya itu lari ke tempat saya itu teriak-teriak kayak orang histeris itu. Ya. Karena anaknya itu ranking 2 dari atas dan naik kelas. Padahal sebelumnya selalu ranking 2 dari bawah, tidak naik kelas 2 kali. Sekarang dia kerja di
mana ditambang ya di Papua gajinya kayak orang S1. Wow, Pak, saya jadi penasaran, aktivasi intuisi, mengaktifkan intuisi, itu maksudnya kan? Betul. Pak? Itu ilmu yang dari mana Pak sebenarnya? Kalau boleh tahu nih, ini pertanyaan awam nih. Itu kan dalam pelajar, itu bagian dari ilmu psikologi di dalam. Nggak ada di psikologi. Karena dasarnya awalnya itu saya nyari psikolog itu sampai mana-mana. Nah, demi anak saya. Bapak dulu backgroundnya psikologi, bukan? Nggak juga. Saya nggak pernah sekolah. Setelah dewasa maksud saya. Saya dengarkan Bapak, saya dengar Bapak profesor ini. Setelah dewasa saya nggak pernah sekolah. Iya, setelah sudah dapat profesor Pak. Saya nyari metode untuk anak saya yang takut matematika itu kemana-mana. Oke. Akhirnya saya putus asa. Putus asa, kita kan nggak putus asa menyerah. Wah, saya nggak harus berharap dari eksternal. Ya. Saya harus ciptakan ini. Oke. Saya belajar, saya ciptakan, saya uji coba, terus saya terapkan. Akhirnya hasilnya bagus. Nah, ketika saya harus buka ini kan dipaksa sama teman-teman. Pak Soke buka aja. Namanya apa? Bapak ngapunten sebentar Pak. Bapak belajar. Bapak bisa sampai belajar nemu ini yang namanya intuisi di mana awalnya Pak? Di rumah. Iya. Iya sih benar juga ya. Ya bisa juga di hutan kali, mungkin bertapa atau apa ya. Tapi Bapak trigger awal Bapak bisa menemukan teori atau ilmu yang namanya intuisi, aktivasi ini gimana Pak? Ya karena anak saya tadi. Ya itu keresahan awal. Ya. Kan itu bisa aja Bapak ke psikolog, ke psikiater atau ke mana yang paham terhadap parenting dan seterusnya. Nah itu saya sampai kemana-mana nggak nemu. Nah, teori ini dari mana Pak? Saya berawal dari teori Gardner tentang 8 tipe kecerdasan manusia. Nah, dari sini saya pelajari itu. Oke. Sampai khatam ya, sampai diselamati barang kan khatam atau selamatan. Iya benar. Terus suka aku. Akhirnya selamatannya apa Pak? Nah, waktu itu engkong pitu. Dari itu saya pelajari. Oh berarti pangkal masalahnya di sini. Nah, yang namanya kita mempelajari itu kan kita harus mencari. Ya. Nah, kita udah ketemu trouble-nya di sini. Oke. Nah, solusinya Bapak nyari. Nah, akhirnya solusinya kita cari. Saya kembali pada nenek moyang kita. Nenek moyang kita pelaut Pak? Bukan, nenek moyang kita bukan pelaut kan karena pedangnya nggak ada. Sambil ngopi Pak. Monggo. Saya di situ ke basic meditasi. Nah, selama ini kan. Oh, sebelumnya Bapak basic meditasi juga? Saya dari kecil meditasi. Nah, di rumah saya itu pesantren. Tapi saya suka meditasi. Dan ternyata itu nggak menyalahi akidah. Ya. Nanti diskusi di next. Nanti kita bahas tentang meditasi kapan-kapan. Yes, siap. Ya, dengan basic meditasi itu ternyata. Nah, saya minum Pak. Iya monggo. Ini saya kaitkan dengan jurnal-jurnal tentang neuron, tentang otak. Oke, neuron. Tentang otak. Wah, ini bisa masuk. Nah, otak ada beberapa gelombang. Yeah. Saya harus mengambil dari gelombang ini untuk anak ini. Jadi masing-masing anak treatmentnya nggak sama nanti. Oke, iya boleh. Nah, inilah akhirnya kalau kita mau pakai aktivasi otak nggak pernah mati dari dulu ya toh. Nah, ketika itu langsung sudah kita namakan aktivasi intuisi. Kenapa? Ya itu tadi. Itu Bapak ikut seminar-seminar atau memang Bapak cari dari literasi? Seminar sendiri saya dengan hati saya. Asik. Literasi yang Bapak baca itu. Ya dengan apa yang saya hanya membaca 3 buku waktu itu, 2 jurnal, 1 buku tentang tipe kecerdasan itu. Saya kesampingkan buku personality, buku karakter itu saya kesampingkan. Ya. Kalau saya waktu itu baca tentang karakter manusia yang 4 karakter dasar itu nggak masuk, nggak akan ketemu. Koleris, flekmatis, sanguinis, flekmatis, sanguin dan melankolis itu. Melankolis ya. Nah, itu kan nggak ketemu nanti. Iya. Ini saya pelajari di tempat terlain. Ya. Hanya fokus pada anak-anak ini karena waktu itu keprihatinannya kan karena anak. Karena gitu. keresahannya di situ. Ya. Problemnya oke. Dan terbukti alhamdulillah banyak yang sudah entas yang tadi mau bakar sekolah. Ya. Bahkan dari Malaysia banyak yang datang ke Malang waktu itu.
Nah, dari anak saya dengar Bapak sudah beranjak ke kok malah pengobatan. Ada teman lama saya, mantan supervisor saya juga. Ya. Itu kok sampai mengarah ke jadi pengobatan gimana Cita? Sebelum saya aktivasi anak-anak, saya itu sudah lama berkecimpung di masalah gelombang elektromagnetik manusia. Oh, makanya. Yang akhirnya kita ketemukan tentang skalar energi. Iya, iya. Nah, yang ini cocok untuk terapi pengobatan. Gitu. Gelombang Elektromagnetik yang ada di dalam diri manusia. Oh, di dalam diri manusia sudah ada gelombang elektromagnetik. Ya. Itu yang Bapak kembangkan untuk menyembuhkan diri sel-selnya sendiri. Untuk menyembuhkan diri kita sendiri awalnya. Dengan mengembalikan sel-sel yang rusak dikembalikan yang Oke. Dan beda dengan kita penyembuhan pakai tenaga dalam, beda. Itu mengembalikan sel-sel magnetik yang ada di manusia itu Bapak lakukan dengan cara pakai alat tertentu atau apa nih? Pakai alat yang diberikan Tuhan sama saya, tangan gitu aja. Oh, tangan. Karena saya lihat pengobatan sekarang pakai kayak ampere listrik ditempel di beberapa bagian untuk menyembuhkan sakit apa gitu. Oh, enggak. Kita enggak pakai media apapun. Enggak pakai media apapun. Karena pada dasarnya kita energi kita. Nah, ini nanti kita kapan-kapan belajar bicara tentang hakikat tubuh aja. Oke. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan itu. Karena untuk melindungi tubuh fisik itu kan kita punya tubuh energi. Yes. Nah, tubuh energi inilah yang untuk melindungi, merawat yang namanya tubuh fisik kita. Kalau masalah sakit, flu, pilek dan sebagainya itu kan hanya fisik. Fisik, oke. Nah, yang sejatinya ini bukan milik kita kan, yang nanti akan kita tinggalkan di muka bumi ini setelah kita kembali ke asal kita kan kan kita di sini imigran ya. Imigran. Tapi jangan bicara imigran zaman ya nanti ramai. Malah bilangnya pribumi, Pak. Malah bilangnya pribumi, padahal kita imigran sebenarnya. Iya. Masuk, Pak. Negerinya Gusti Allah sana. Ya. Iya. Nah, yang semuanya kan kita tinggal. Kita ada 8 hakikat tubuh kita ya. Yang satu tadi apa? Mental, energi. Energi baru mental. Oke. Mental, terus ada tubuh kasual, ego halus. Ego halus ya. Cakra. Terus ada kecerdasan. Kecerdasan supra apa? Cakra itu apa, Pak? Oh, cakra itu nanti lain. Oh, lain lagi. Lain di ilmu meditasi nanti di cakra itu. Nah, ini terus ada tubuh halus kita itu ada ruh ya atau jiwa. Semuanya kan nanti kembali. Tinggal satu yang fisik. Nanti kapan-kapan ini ada 3-4 SKS ini nggak cukup dijelaskan. Ya betul. Nanti kita diskusi lebih dalam, Pak. Nanti saya juga mau tanya itu kodam gimana nih, lagi rame-rame kodam ini nih. Kalau kodam adanya di kodam 5 Brawijaya yang saya tahu. Iya. Itu yang tadi tubuh ada berapa tadi, Pak ya? Ada hakikat tubuh manusia. Ya. Itu nanti. Ya, ini kita kupas nanti nanti kalau kita bahas yang ini nanti rancu. Yes, oke. Oh, jadi Bapak awalnya adalah bisa dibilang, mohon maaf, pengobatan alternatif, Pak ya? Bukan. Sebelumnya yang tadi sel magnetik. Iya, tapi nggak pernah buka pengobatan alternatif saya. Saya cuma ngajarkan, kalau orang sakit saya ajarkan. Itu aja. Oh, orang sakit Bapak ngajarkan. Iya, saya Bapak ajarkan. Tidak bilang bahwa Bapak sebagai pengobat alternatif, bukan? Belum pernah. Ya. Kalau mereka datang, tak ajarkan, bukan saya obati. Karena saya bukan penyembuh, saya bilang gitu. Untuk mereka bisa menyembuhkan dirinya mereka sendiri. Bahkan sudah ada yang bisa praktek untuk menyembuhkan orang lain banyak. Oh ya? Iya. Wah, jasa amal ilmunya Bapak banyak loh, Pak. Bukan. Itu namanya amal ilmu, Pak. Saya nggak merasa beramal. Astagfirullah. Alhamdulillah. Salut ini harus belajar banyak ini. Nah, kita akan dalamin di next. Karena saya sudah bilang sama Pak ini kita ada. Cuman saya mau nyampaikan ya Pak, sebelumnya Pak Soeb. Pak Soeb ada kegiatan kapan lagi saya akan promo kepada teman-teman Victorian, yaitu bagi yang ini saya baca manfaatnya Pak ya, nggih. Monggo. Manfaatnya. Yang ngetik Mas Par itu. Saya matanya ini sudah agak. Saya harus lihat yang di sini Pak, kalau bisa ngejelasin. Ini manfaat menghilangkan stres. Menghilangkan fobia. Wah, fobia bisa Pak? Bisa. Saya takut agak akhir-akhir ini, katanya sih karena lambung ya Pak ya. Agak takut ketinggian. Oh, biasa itu pas karena, naik. Ya karena lambungnya. Lambung biasanya itu Pak ya. Ya lambungnya yang harus disembuhkan.
Iya, biasanya katanya kayak itu lambung ya karena dia di tinggian sama pada saat naik pesawat. Nah, benar. Gusar. Pas mau tidur turun tuh cemas banget gitu. Cemas. Di atas juga sudah cemas, Pak. Iya, makin parah kan ketika kita mau Iya. mau turun. mau landing itu Mulai cemas sudah. cemasnya naik ya. Naik, ya. Itu mempengaruhi kan, nanti itu kita bahas. Bisa itu, Pak. Insya Allah. Ini enak ini. Terus ini menarik energi positif, mengunci energi positif dalam diri Pak Agar. Wah, ini cocok buat marketing juga cocok nih, Pak Nge. Untuk mereka jualan bisa nih. Bisa. Sebetulnya kan energi itu bisa untuk apa saja. Banyak atlet-atlet yang memanfaatkan energi untuk biar nggak terlalu emosi dan sebagainya yang akhirnya menyebabkan kekalahan kan itu. Ya oke. Pak, sebelum saya mau promosi lagi nih, sedikit Pak pertanyaan. Itu sebenarnya yang lagi rame-rame Kodam itu kenapa sih Pak? Saya nggak paham itu. Itu Kodam, menurut Bapak Kodam itu energi. Yang ada itu kalau saya tahu manusia itu dikelilingi 4 ya. 2 malaikat hafadoh, 2 jin korin, itu aja. Bukan Kodam. Nggak ada Kodam, yang ada Kodam 5 Brawijaya tadi. Iya. Pengertian menurut Bapak yang Bapak ketahui Kodam itu apa? Menurut Bapak yang Bapak ketahui Kodam. Yang saya tahu, tapi saya nggak meyakini itu. Yaitu tentang leluhurnya yang ikut dan sebagainya itu. Oh, Kodam. Setahu saya itu yang dibicarakan orang-orang. Tapi Kodam itu bukan sesuatu, bukan leluhur, sesuatu ruh yang berbeda yang mengikuti kita. Kayak tadi mungkin jin tadi apa yang tadi Bapak. Nah, kalau jin korin kan memang sudah ada sejak kita lahir sama malaikat hafadoh itu. Yang orang Jawa bilangnya sedulur papat limo pancer itu. Malaikat pencatat amal baik amal buruk bukan. Malaikat penjaga kita. Ya memang Allah sediakan. Nah, kalau kita misalkan ada orang meninggal kok jadi hantu, bukan mereka yang jadi hantu. Ya jin korinnya tadi yang ganggu manusia. Nah, nanti dibahasnya di lingkar misteri aja ini. Wah, kita butuh sesi ngangguk-ngangguk. Edo tertarik kayaknya nih. Tertarik ya? Seru ini. Next saya punya acara lingkar ya. misteri. Boleh Pak izin nanti next podcast kita lebih dalam lagi. Monggo. Kalau ini kita kan saya pengangguran. Atau kita mampir ke rumah jenengan. Monggo. Kita diskusi di sana aja ya. Di sana juga nggak apa-apa kok ada. Wah ini rumah kosong ini. Edo, ada siapa di situ? Ya, berarti Pak, yang saya mau promo ini guys, para teman-teman Victorian. Ini ada promo, akan ada kegiatan yang tadi kita diskusi, yang tadi sudah dibahas-bahas tipis-tipis, yang manfaat depresi dan yang lain akan dilaksanakan pada tanggal 29 September Pak Enggi. Hari Minggu, Bapaknya aja panitianya nanti ini. Benar ya? 29 September 2024 hari Minggu jam 8 sampai jam 5. Wow, panjang. Itu ada proses apa nih? Ada pelatihan meditasi. Ada teori latihan, praktek. Kita nggak mau kalau kemarin saya ngomong Mas Far, saya nggak mau jual sesuatu yang nggak bermanfaat. Oke. Mereka harus keluar dari acara kita, mereka harus mendapatkan manfaat. Betul. Ya. Cuman susahnya jadi pembicara di Mas Far itu nggak dijemput, saya nyetir sendiri. Mana lah Mas Far, jemput ah. Makanya iso nyetir apa enggak sih? Kita suruh goceng malah. Sempat seminarnya adalah di Hotel Gajah Mada Malang. Nah, biayanya ini terbatas hanya untuk 40 orang. 10 orang pertama 2 juta maksudnya apa? Hanya cuma bayarnya 2 juta, potongan 2 juta. Bayarnya 2 juta. Standarnya kan 3 juta. Standarnya 3 juta. 10 orang pertama bayarnya 2 juta, 10 orang kedua bayarnya 2.250.000, 10 orang ketiga 2.500.000, on the spot 3 juta. Oke, guys, terbatas hanya untuk 40 orang. Tanggal 29 September hari Minggu jam 8 sampai jam 17. Di situ ada prakteknya semuanya di Hotel Gajah Mada. Yang bisa dihubungin adalah nomornya bisa nanti di bawah ini ya. Di bawah ini. Oke, atau di mailbox apa namanya di YouTube itu? Deskripsi. Di 081 2345 3-nya ada 5 kali. Nah ini, guys. YouTube-nya coba lihat terakhir kita tutup dengan ada kasih waktu 1 menit lagi. YouTube. Oh jangan itu hantu-hantu tok yang Pak di TV Malang. Oh ya?
Ini pernah punya YouTube, Pak D ini Pak Soke punya YouTube, cuman sudah lama tidak diaktifkan. Pak D Pak TV Malang Official. TV Malang Official. Pak D TV Malang Official. Pak D spasi TV Malang Official. Nah itu. Waduh, gambarnya udah agak seram-seram nih. Pelangi di atas Kurawan. Tutur Tinular itu. Kurawa apa Kurawan? Kurawan. Sandiwara Radio. Oh. Beliau ini sepeda itu nggak apa-apa Pak ya. Apa meneh? Panglima Kumbang ini. Wah, Tuh. Panglima Kumbang. Itu film kan ya? Sandiwara Radio. Oh, Sandiwara Radio nggih. Oh, Bapak jadi Panglima Kumbangnya dulu. Cuman ngisi suaranya. Oh, ini dabernya. Ini anak yang nggak bisa bergerak selama 5 tahun itu. Udah terapi kemana-mana. Sekali aktivasi. Ini sudah off kan? Bisa, masih jalan Pak. Sekali aktivasi. Sekali aktivasi langsung ngangkat tangan. Dan Kenapa sudah dia sakit apa Pak? motoriknya kena. Gangguan motoriknya. Dia lahir prematur. Terus nggak bisa fokus. Sampai dimasukkan di kelas inklusi. Itu saya nggak setuju. Kan guru sekarang anak aktif sedikit dibilang hiperaktif. Ya. Terus anak nggak fokus sedikit dibilang autis. Autis. Wadah. Padahal enggak, ya memang karakter anak seperti itu. Banyak yang kalau nantinya dengan pas main ke sana, lucu-lucu anak-anak ini. wah, banyak anak-anak di sana nanti Pak. Banyak. Malam minggu itu penuh. Oke. Wah, ini bagi para orang tua yang memang memiliki anak yang dalam tanda kutip cukup menjadi problem mungkin orang tua, padahal sebenarnya tidak problem, itu menjadi mungkin itu adalah bagian dari kelebihannya anak yang belum diasah lebih didalamin lagi, sehingga untuk meningkatkan intuisinya atau mengaktifkan kembali intuisinya, silakan berkunjung ke Pak Muhammad Soke atau mengikuti seminarnya di bulan September. Insya Allah bermanfaat bukan buat anak-anaknya maupun orang terdekatnya. Amin. Supaya bisa lebih sembuh dari segala apapun masalahnya. Sekali lagi Pak Soheb, saya terima kasih sudah Sama-sama. berkunjung. Ngapunten, kita biasanya kami kerasa sebentar Pak, ini 33 menit Pak. Kayak Bapak kaget ya. Kerasa cuman kalau kita panjang-panjang nanti Betul. pengunjung bosan, kita ambil per potong-potong aja. Jadi nanti biar kita nanti berikutnya mungkin di tempatnya jenengan Monggo, saya dimanapun berkunjung, saya mau. nggak kalau berkenan nanti kita diskusi lebih dalam tentang ilmu-ilmu yang kalau Bapak berkenan. Oke. Insya Allah pasti berkenan. Ada mungkin yang mau disampaikan sepatah dua kata Pak buat para Victorian? Victoria. Mungkin Victorian tuh panggilan penontonnya kami. Mungkin jenengan mau kasih wejangan nopo. Enggak, jangan nanti urusannya mereka. Saya hanya berpesan pada orang tua bahwasanya anak itu seperti apa yang disampaikan oleh Khalil Gibran ya. Anak itu laksana anak panah. Nggih. Begitu terlepas dari busurnya kita sulit untuk mengendalikan. Untuk itu sebelum dilepaskan, mari kita bekali anak kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik agar mereka nanti dalam perjalanan kehidupannya itu tidak akan mengalami kendala yang berarti. Wow. Tuh buat para orang tua Edo dan Dandi mau punya anak nih. Oh ya, terakhir ini adalah Neo Spray ya. Buat memang produksi dari Bapak Sohe. Ini apa? Neo, aduh iki huruf nih. Ini Membantu mengatasi apa ya namanya ya? Segala macam pokoknya isinya. diapain ini Pak? Ini tadi itu kan non sewu. Ini ngemputin. Dibuka aja nggak apa-apa ya Pasar ya? Jangan Pak, jangan Pak, jangan. Loh enggak, saya tadi kan kalau flu itu saya pakai ini. Gak bisa buka yang ini. Ya, Pak. Itu untuk apa Pak? Ada banyak teman-teman yang sembuh dari kanker pakai ini. Diapain? Disemprot aja. Ke Bisa ke muka, bisa ke mulut, bisa kemana saja ini. mulut bisa ditelan Bisa berarti. ditelan bisa. Coba Mas, siapa itu? Yang pakai, ya itu. Ya, nanti aja Pak. Sekarang aja yang banyak jerawatnya itu disemprot Mas Pak. Nanti rasakan besok pasti kering itu.
Ini nggak ada kimianya ini. Jadi ini guys dicoba, banyak jerawatnya. Bukan banyak, nggak lumayan lah itu nanti. Nggak ada jerawatnya, nggak ada tempatnya lagi maksudnya. Mulutnya dulu, lalu sampai itu jerawatnya Mas Par. Lidahnya di atas langit-langit. Luarnya juga nggak apa-apa dulu. Lah, mogok. Kocok dulu. Gini. Ngono kono bismillah. Sudah itu. Hah? Was. Mata nggak apa-apa. Mulut. Lidahnya di langit-langit, tekuk langit-langit. Ya dah. Iya. Ini sebetulnya nggak dijual. Kita bikin untuk nolong teman-teman dan sebagainya gitu. Bahkan kemarin tuh Rumah Sakit Dharma itu minta 1 galon ya ke saya. Saya buatkan, tak kirim. Kemarin minta 1 galon. Untuk ini. Iya, kita berikan gratis waktu itu. Ini panggilannya cairan ajaib untuk solusi kesehatan dan kecantikan. Kering, cepet kering kok. Namanya Neospray. Yang kasih nama Mas Guys, Par itu. Mas Pak, kalau mau butuh silakan nanti nelpon yang tadi juga bisa dihubungi Boleh. untuk memesannya. Silakan dicoba. Kalau tidak dicoba tidak bakal tahu. Oke guys, sekali lagi teman-teman, kita tidak niatnya di sini menjual atau apa, saya nggak ada pretensi, saya hanya membantu perkenalkan dari sahabat saya Mas yang berkenalan dengan Pak Muhammad Chohe yang memiliki aktivasi sebagai pakar aktivasi intuisi. Sekali lagi, sampai jumpa teman-teman Victorian di kesempatan yang lain dengan tamu yang lain, dan terima kasih, salam sukses luar biasa dan sehat selalu buat teman-teman Victorian. Thank you all.